The Boys season ketiga ini rilis di tahun 2022 dan setelah gue nonton, gue rasa ini mungkin bisa masuk ke salah satu series terbaik yang rilis di tahun ini. Di season 3 ini kita ngelihat bagaimana timnya Butcher berusaha untuk ngelawan Homelander ya dengan bantuan Soldier Boy. Plot singkatnya kurang lebih kayak gitu, dan ini di konten ini gue mencoba untuk spoiler free, dan gue sendiri emang udah ngikutin series ini ya dari season pertama waktu itu awal-awal rilis. Dan seingat gue di season pertama itu mereka rilis secara langsung gitu, jadi semua episode. Baru di season kedua dan season ini mereka rilis secara weekly. Dan secara plot mungkin antara batasan benar dan salah itu semakin ngeblur ya untuk di season ini. Walaupun dari kemarin-kemarin juga agak-agak masih abu-abu, cuma untuk season ini jadi lebih lebih apa ya, lebih blurry sih. Terutama dari sisi Butcher gitu, bahkan mengenai Time V juga. Dan kalau emang ngomongin alur ataupun plotnya emang udah nggak perlu diraguin lagi sih. Gue sendiri juga suka banget dengan Supernatural ya, karena emang ada Eric Kripke yang orang di balik layar untuk kedua series ini gitu. Bahkan kadang gue suka berpikir mungkin Supernatural salah satu series yang ngebesarin gue, karena gue nonton series itu dari gue masih SMP sampai gue selesai kuliah. Dan The Boys termaksud salah satu series yang bisa gue bilang di tiap seasonnya itu tambah bagus sih. Bahkan gue takut kalau di season 4 nanti itu nggak bisa sebagus ini atau minimal selevel dengan season ini sih. Dimana di season ini tuh lu dapet banget kekacauannya, gore-nya juga ada. Dari sisi cerita juga simple, jadi lu gampang untuk ngikutin ya. Kita ngelihat atau ketemu dengan hero-hero dari masa lalunya juga gitu. Kalau di Watchmen atau kalau lu baca Watchmen itu mirip dengan Minutemen ya. Dimana di tim ini tuh dipimpin oleh Soldier Boy. Dan cerita di balik kelompok ini juga cukup menarik, di mana sejarah itu punya kecenderungan untuk terulang ya. Sedangkan dari sisi timnya Butcher dan Huey masih cukup obses untuk ngebunuh si Homelander ini ya. Terutama si Butchernya sih, karena apa yang terjadi sebelumnya juga gitu. Beberapa hero di Seven juga punya progres cerita, terutama buat gue yang punya impact besar itu justru ada di Black Noir, dimana buat gue Noir ini kalau di season sebelumnya itu nggak terlalu terekspos ya, sedangkan di season ini dia punya porsi yang besar sih kalau menurut gue dari sisi cerita ya. Terus kita ngelihat ada Deep juga dengan guritanya, ada si A-Train juga dengan masalahnya sendiri, dan Maeve juga punya ceritanya sendiri juga gitu. Sedangkan si Starlight yang gue lihat dia lebih berani sih di season ini. Belum lagi dari sisi corporate-nya kayak Ashley. Dan gue rasa ini salah satu series yang bisa dipelajari sih dari sisi PR-nya ya. Karena gue lulusan PR juga, dan begitu gue nonton series ini dari season yang pertama itu langsung keinget dengan selama gue kuliah dulu gitu, karena emang menurut gue cukup cukup kental sih mengenai branding dan segala macamnya gitu. Selain itu dari sisi pace, menurut gue di season ini ada beberapa yang pas, ada yang enggak juga, tapi secara keseluruhan sih cukup oke dan intens, terutama menjelang ke akhir ya. Beberapa episode di akhir itu menurut gue sangat menarik gitu. Gue nonton juga cukup nervous sih, terutama untuk episode 8 ya. So, The Boys buat gue ini series yang wajib banget untuk ditonton, sangat worth it.
Gue sendiri nggak sabar untuk ngelihat di season 4-nya ya. Sempet ngebuat gue pengen untuk ngebeli graphic novelnya juga. Dan buat yang belum nonton ini harus diikutin dari yang season pertamanya gitu. Karena ya emang ceritanya nyambung gitu, bukan one off di tiap seasonnya. Dan gue rasa ini series juga kayaknya bukan buat semua orang sih. Dan episode 1 di season pertama itu gue rasa jadi parameter sih untuk lu bakal suka atau enggaknya dengan series ini. Karena dari sisi apa ya, dari sisi materi yang dibawain juga cukup beda sih dari apa yang biasa lu lihat di film ataupun series superhero pada umumnya. So itu aja opini gue mengenai The Boys, dan kalau lu suka dengan Anthony Starr, lu bisa nonton BNC. Itu juga salah satu series yang sangat underrated, sangat bagus juga sih kalau menurut gue. So, thank you for watching. It's me Pat signing off.